Bagaimana cara orang kreatif untuk bertahan di era atau di masa sulit ini? Di era antek-antek asing. Antek-antek asing. Kalau aku melihat iya, dan nggak tahu itu apakah itu disengaja, memang apakah ada intel-intel di baliknya untuk saling membela atau apa. Tapi yang terjadi di status WhatsApp, yang aku perhatikan di online secara online itu seperti itu. Sekarang Indonesia dari pemerintahnya seperti yang kita tahu lagi menerapkan yang namanya efisiensi. Nah, yang mana di situ Banyak efisiensi, rakyatnya efisiensi. Gitu. Buat pemerintah sih enggak. Selamat datang di podcast Efek Domino, di mana kali ini Kak Adi kita bakal ngebahas soal bagaimana cara orang kreatif untuk bertahan di era atau di masa sulit ini. Di era antek-antek asing. Antek-antek asing. Oke. Jadi Kak Adi, seperti yang kita tahu ya, sekarang tuh kita punya beberapa ketakutan nih. Mulai dari takut kehilangan kerja karena PHK. Banyak banget loh teman-teman yang di PHK, apalagi after COVID kemarin ya. Terus takut ngomong politik karena dianggap buzzer. Lagi itu terjadi sekarang tuh. Takut project yang kita kerjain itu jadi gagal berantakan. Padahal seperti yang kita tahu juga nih, di Indonesia kali ini Kak Adi, apalagi di Jakarta lebih tepatnya ya, mahasiswa tuh bahkan turun di bulan Juni 2026 ini. Hari ini loh, Jumat. Hari ini Jumat itu tuh Jumat tanggal 19 Juni deh, UI. Iya, bener ya. Itu yang dibahas, yang jadi tuntutan mahasiswa itu adalah antara lain ya, soal kebijakan ekonominya, beberapa mengenai MBG, terus kenaikan BBM. Nah ini kayak apa ya, buat kita mungkin nunjukin kekecewaan yang nyata ya dari teman-teman atau warga-warga di sini gitu, di Indonesia gitu. Warga-warga yang nggak kebagian project MBG sih pasti akan merasa seperti itu. Karena di satu sisi ya, ini kalau di secara pengalaman pribadi di status WhatsApp itu tuh agak terbagi jadi dua kubu sebenarnya. Oh ya? Di satu sisi sih. Jadi teman-temanku, kenalan-kenalanku yang tergabung proyek MBG gitu, mau dia jadi driver punya teman di situ. Ya pokoknya gitu kan. Statusnya tuh indah-indah sekali itu, bahkan ini aku nggak mau menyudutkan beberapa pihak tertentu, tapi banyak kalau ini di online sih. Kalau aku di online itu beberapa orang itu kayak menganggap bahwa mahasiswa itu berlebihan gitu dengan situasi ini gitu. Bahkan menganggap ada narasi, nggak tahu apakah itu buzzer atau emang itu suara real ya, dari orang yang benar-benar ngerti kondisi, lagi di kondisi yang seperti apa, tapi bilangnya mahasiswa gitu. Jadi juga dipikirnya aksi gerakan mahasiswa ini dibayar. Jadi ada kayak polarisasi gitu ya. Kalau aku melihat iya, dan nggak tahu itu apakah itu disengaja, memang apakah ada intel-intel di baliknya untuk saling membela atau apa. Tapi yang terjadi di status WhatsApp, yang aku perhatikan di online secara online itu seperti itu. Jadinya agak parah banget kali. Padahal di masa sulit sekarang ya. Jadi karya-karya yang aku perhatiin juga ya, itu para artis atau seniman mungkin kebanyakan tuh banyak bikin karya yang cenderung gitu-gitu aja, cenderung generik, nggak jujur. Padahal seperti yang kita tahu ya, karya seni kan ada satu trait adalah untuk banyak karya seni yang lahir dari masa sulit gitu. Contohnya adalah karya dari Raden Saleh guys, yang judulnya Penculikan Diponegoro, yang waktu itu ngerespon pelukis Belanda yang bikin lukisan juga judulnya Penyerahan Diponegoro. Nah, ada beberapa perbedaan di situ. Kayak contohnya di versi orang Belandanya itu Kak Di, yang dilukis ya ada tuh. Itu kepalanya orang Belanda dibuat gede-gede. Fikri, itu nanti di insert ya. Di sinilah gitu gambarnya. Di versi orang pelukis Belanda ini, yang ini nggak usah dipotong, nggak apa-apa, masukin aja ya. lipat. Ya nanti. Nah, di versinya orang Belanda ini Kak Di, orang-orang Belandanya sendiri itu yang di lukisan itu digambarkan soal kepalanya yang gede ya. Terus badannya cenderung yang tegap gitu. Sementara simbolis. Iya, simbolis di situ. Jadi kayak sindiran, seolah menunjukkan penyerahan diri dari Diponegoro gitu. Padahal seperti yang kita tahu, kenyataannya nggak seperti itu. Makanya the one and only Raden Saleh itu bikin satu karya yang respon itu, yaitu adalah Penculikan Diponegoro. Di mana di situ digambarkan ya, kalau Pangeran Diponegoronya itu berdiri dengan tegap. Terus ada di focal point-nya juga Kak, di atasnya tuh ada lampu gitu ya. Yang ini nunjukin kalau Pangeran Diponegoro tuh nggak menyerahkan diri, tapi emang diculik gitu loh. Konteksnya waktu itu tuh diakali. Betul. Nah, jadi emang
menurut Kak Adi berpengaruh banget nggak sih Kak Adi? Masa sulit dan korelasinya dengan pembuatan atau penciptaan karya seni yang bagus gitu. Kalau menurutku dari yang aku perhatiin ya di beberapa, terutama di tahun-tahun ini belakangan ini ya, ini bukan berarti apakah di eranya Prabowo yang sulit. Sebenarnya setiap presiden itu pasti ada masa sulitnya, ada masa happy-nya. Ada orang yang dirugikan, ada orang yang diuntungkan. Tapi yang memang aku rasakan itu memang akhir-akhir ini itu yang terjadi di sekelilingku tuh. Aku kemarin tuh beberapa minggu lalu ketemu temen, itu tuh bapak-bapak juga saling curhat. Dan entah mengapa itu tuh temanku ini stand up komedian gitu. Jadi dia curhat, semua curhat gitu-gitu. Kesimpulannya itu akhirnya itu kita berkesimpulan kalau emang sekarang ini lagi semua orang mengalami hal itu gitu. Jadi kalau aku lihat itu kayaknya orang kreatif yang lagi kesulitan saat ini. Memang situasi ini membuat orang kreatif, orang dari dunia kreatif itu sangat kesulitan, baik dari sisi ekonomi, dari sisi kebijakan negara, dan dari sisi apapun itu sekarang. Kayak misalnya munculnya AI gitu yang mengambil istilahnya jatah Dari para seniman. kayak gitu-gitulah gitu. Walaupun meningkatkan produktivitas, tapi secara beberapa hal itu tuh menghabisi ilustrator. Jadi Kak Adi setuju kalau tekanan hidup sehari-hari dari tagihan, kerjaan, biaya hidup itu bisa bener-bener bikin kreativitas mati. Atau itu Banget cuma sih. alasan? Malah tapi sebenarnya dari situ tuh sih kita bisa tahu orang itu kreatif atau enggak gitu. Jadi kalau aku lupa ini siapa, jadi aku pernah baca itu tuh quotes itu bilang kreativitas itu muncul justru dari keterbatasan gitu. Berilah orang kebebasan maka dia nggak akan ngapa-ngapain. Berilah Gitu. orang kebebasan maka orang itu nggak akan ngapa-ngapain. Iya, dia akan bingung mau ngapain karena semuanya udah bebas. Dia melakukan apapun dia bisa. Ternyata ya, tapi mungkin itu, Jadi sementara ketika kita ada kayak semacam kita digurung nih ya, kita dibatasin alatnya cuma pensil aja sama kertas aja. Jadi kita ya udah bikin gambar sebagus-bagusnya karena iya. that's the only way untuk creating something ya berarti. Iya, dan justru art yang dihasilkan di masa sulit itu justru art yang sangat menarik karena di situ banyak cerita-cerita yang real, aku rasa ya. Nah, curahan hatinya itu bener-bener yang kayak tadi misalnya yang Raden Saleh itu kan karyanya kenapa bisa kayak gitu karena mengandung sejarah, mengandung Konteks waktu itu. konteks waktu, curhatan hati si Raden Saleh betapa kejadiannya sebenarnya maunya kayak gini gitu-gitu. Jadi situasi dan sebagainya itu memang secara, kalau menurut awal-awal memang akan menghancurkan ya karena kita jadi malas, kita kayak nggak ngerti tujuannya mau kemana. Tapi nextnya itu seharusnya dari situ bisa bertahan, mirip kayak orang Pakistan. Berarti emang kreativitas itu bisa tumbuh walaupun kebutuhan dasar itu belum terpenuhi. Kak Adi setuju sama itu? Betul. Karena gini, ini tadi aku bilang soal Pakistan. Kalau kamu perhatikan itu, kalau misalnya nyari video-video viral dari Pakistan, isinya itu orang-orang ngakalin mesin. Ngakalin mesin? Iya. Yang pernah. Gimana itu? Jadi ada gear pecah, dia ngambil dari apa, dibuat. Padahal di sana Pakistan itu negara sangat miskin sekali, bahkan kena embargo sana sini. Gitu. Secara ekonomi amburadul, tapi ternyata mereka bisa ngakalin, bikin mobil sendiri, bikin ini sendiri gitu. Ya mirip kejadiannya kayak mungkin kayak Iran kali ya, di embargo sana sini, tapi karena memang ya banyak apa karena IQ kali ya? Kenapa? Karena IQ kali. Karena IQ sama keturunannya juga Kak. Kan dia tuh Iran tuh bangsa yang terkenal dari dulu tuh nggak pernah kalah perang kan. Karena ada beberapa bangsa yang kalah salah tapi nggak tahu malu, nggak ada. Siapa tuh? Bukan bangsa sih, itu oknum-oknum tertentu aja gitu. Udah ketahuan salah, ketahuan ini tapi malah masuk muter-muter dari podcast ke podcast, ada yang malah ya ketawa-ketawa santai gitu, kira-kira gitu. Ini nggak mau nyindir ya, tapi ada juga kayak gitu. Berarti kita nggak geser, tapi kita akan coba dalamin lagi topiknya Kak Adi ya, mengenai survival mode. Karena beberapa dari temenku itu banyak yang setuju kalau ini agak bertentangan sama yang Kak Adi tadi. Cuman beberapa temanku ada yang setuju sama ini. Survival mode kills creativity. Kalau gampangnya gini lah Kak, kalau orang sibuk mikirin bayar kontrakan, cicilan, harga sembako, biaya sekolah, kerjaan yang nggak stabil, otak kita tuh jadi masuk ke mode survival atau bertahan, bukan mode eksplorasi. Sementara Kak, kreativitas itu butuh ruang kosong, dan ruang kosong itu mahal dan jadi aspek penting juga di situ ya. Nah, melihat kondisi Indonesia sekarang, apakah sistem ekonomi
memaksa orang lebih fokus bertahan daripada berkembang. Menurut Kak Adi gimana? Karena faktanya ya kayak di apa ya, memang kayak di Keret sendiri, di Keret ya misalnya sesuatu yang pertanyaan dari orang tua terhadap anak yang mau daftar di Keret itu tuh berubah. Zaman dulu mungkin pas zaman ekonomi membaik, orang tua tuh pertanyaannya cenderung kayak ekspresi gitu. Anak itu dengan ini dia bisa diarahin kemana dan sebagainya. Tapi begitu ke sini makin ada pertanyaan yang ini gambar bisa buat jadi apa gitu. Ini gambar jadi itu lebih bisa ke fungsi praktikalnya ya? iya, jadi lama-lama jadi fungsi praktikal dasar, dan itu memang menurutku sistem ekonomi masa orang lebih fokus bertahan itu memang udah bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang dibuat-buat, emang natural. Ketika kita istilahnya makannya kurang, itu kita mau mikir buat bikin lagu indah tuh sulit gitu. Tapi kadang-kadang beberapa orang bisa memanfaatkan kondisi sulit itu untuk bikin karya. Ibaratnya kayak zaman dulu di Amerika, musik blues kan lahir dari penderitaan para budak ya. Oh, budak. Iya, budak habis kerja capek, ada gitar, nyanyi, jadilah musik blues gitu. Nah, kayak gitu. Jadi blues akhirnya jadi rock and roll jadi R&B dan sebagainya. Jadi musik, jadi akar musiknya tuh lebih luas kayak akar musik kepedihan blues. Makanya blues tuh gitu. Iya. Aku baru tahu ini. Iya, blues itu ya, musiknya para budak yang mereka sambil curhat, diam-diam sambil nyanyi kayak nge-rap gitu, biar gak ketahuan sama si tuan tanahnya. Mereka nyanyi aja, nyanyi padahal isinya itu adalah curhatan, sindiran, caci maki dan lain sebagainya gitu. Daripada mereka dicambuk, mereka lewat nyanyi. Jadi mereka ngakalnya dengan cara itu. Yang tadi itu entah mengapa ada beberapa orang yang sanggup bertahan dan membuat sesuatu karya yang sangat keren sekali gitu. Di setiap hal yang sulit. Di zaman itu ya, apalagi kayak zaman-zaman yang mungkin kalau sekarang kan walaupun kita lagi di kondisi yang seperti ini, kita masih bisa pakai Gojek ya kalau untuk mau makan. Kita bisa pakai taksi atau mobil. Dulu mungkin kalau di zaman terciptanya blues, kondisinya nggak seenak sekarang berarti ya. Jauh bisa dibilang. Ya, pasti sih zaman dulu mana ada parfum ya. Kayak aku bayangin zaman dulu toiletnya kayak gimana tuh serem. Kalau aku bayangin bahkan ya, aku baru baca nih buku tuh tentang sejarah Henry kelima atau lupa, pokoknya raja Inggris zaman dulu. Kalau aku bayangin tuh orang dengan kemampuan ekonomi menengah saat ini itu jauh lebih menyenangkan daripada orang. Kalau aku jadi itu, atau aku disuruh jadi bangsawan di zaman itu, aku lebih milih jadi orang ini. Orang yang sekarang dengan itu bangsawan di masa dulu. Karena bayangin aja tuh zaman dulu tuh self hygiene belum ada. Jadi semua orang nyaris ketemu ngobrol sama orang, semuanya orang nggak sikat gigi, jarang mandi. Tapi memang data menunjukkan sih Gadi, kalau semakin kesini umur manusia itu semakin bertambah panjang kan ya. Betul. Karena ada faktor-faktor yang penting dari faktor hygiene, terus ada mungkin perawatan di muka dan segala macam yang pasti protect ke tubuh kita juga gitu. Nah Kak Di, kita balik ke dunia kreatif lagi Kak Di. Ada satu hal yang beberapa bulan lalu sempat terdengar dan banyak insan kreatif yang apa ya, jengah sama ini gitu. Aku mau ngebahas soal ini Kak Di. Pink dan hijau. Gerakan pink dan hijau. Itu kan tahun lalu ya. Beberapa bulan sekarang apa ya? Jadi sebagai konteks kan sekarang Indonesia dari pemerintahnya seperti yang kita tahu lagi menerapkan yang namanya efisiensi. Nah yang mana di situ banyak efisiensi rakyatnya efisiensi. Buat pemerintah sih enggak. Efisiensi untuk rakyat, untuk Anda, untuk kami tidak gitu. Nah ini imbasnya sampai ke project-project yang ada di masa lalu nih Kak. Kita ngebahas soal kasus kriminalisasi dari Amsal Sitepu. Buat konteks Kak Adi, Amsal Sitepu ini adalah videografer asal Karo yang sempat didakwa korupsi terkait proyek video profil desa dengan tuduhan markup sekitar 202 juta, padahal pekerjaannya udah dilakukan dan diterima oleh klien atau kepala desanya. Setelah 131 hari ditahan, Pengadilan Negeri Medan akhirnya membebaskannya karena unsur pidana korupsi yang nggak terbukti. Sebenarnya itu dibebaskannya karena viral aja. Tapi ada dua poin penting nih Kak Adi. Banyak biaya kreatif seperti editing, color grading, scripting yang dianggap nggak punya nilai ukur di situ oleh jaksa.
Tapi emang jaksa untuk biar jadi jaksa itu kayaknya Dan ini Syaratnya- jaksa ahli tadi. Ada ahlinya di situ. syaratnya harus apa ya? Apakah jadi jaksa itu syaratnya harus, karena setelah kasus itu tuh kayak tiba-tiba muncul kasus-kasus lain yang melibatkan jaksa yang rasanya tidak logis sama sekali, kayak yang anak buah kapal gitu. Jadi Anak ini buah cuma kapal. satu ya, anak buah kapal yang baru bergabung berapa hari berapa minggu, terus tiba-tiba langsung dihukum mati cuma gara-gara kapalnya ada narkoba. Kan nggak masuk akal. Maksudnya, Iya. iya jaksa memang ada hukumnya ini, tapi emang nggak ada yang kayak buat tuntutannya itu Gak ada benar-benar konkret gitu. kayak nggak diajarin soal hati nurani. Maksudnya, apakah ada kurikulum soal, jadi untuk menjadi jaksa ajaran apa tuh namanya, itu kurikulum. Harusnya kurikulum semester pertama adalah bagaimana manusia itu tuh seperti apa, diajarin hati nurani, diajarin akal sehat, diajarin nggak korupsi. Mungkin itu dulu kali ya. Ini nggak tahu deh, mungkin nggak ada atau gimana. Tapi sebenarnya kalau kita tekenin lagi di kasusnya ini kak ya, si Amsal si ini. Amsal. Itu seperti yang kita tahu ya, dalam kita produksi sebuah video, either itu film atau dokumenter atau podcast seperti ini, ada beberapa itu dibagi jadi 3 sih kak ya. Ini sebagai dasarnya aja. Ada praproduksi, produksi, dan juga post produksi. Nah, sementara di sini dari editing, color grading, itu kan udah masuk di itu kak ya, apa di post produksi gitu loh. Jadi yang mana sebenarnya kasus ini tuh agak sedikit bisa dibilang rancu dan bisa dibilang kriminalisasi ya, karena nggak ada poin-poin yang terbukti banget sih kak di situ kak. Jadi secara konkretnya ada gap besar antara cara negara membaca atau cara oknum membaca kerja kreatif sama realitas yang ada di industri gitu loh. Tapi memang fakta, kalau misalnya dari sini kita tahu fakta kalau negara itu tidak menghargai kreativitas, memang iya. Karena kasarnya gini deh, ini kita bisa lihat hari ini ya, artis-artis gitu ya, bukan artis, seniman-seniman yang sampai ke luar negeri, yang berkarya sampai luar negeri, dihargai di luar negeri gitu-gitu. Tapi kita lihat bahwa ketika itu dia besar di sana, kita akuin tuh, wah ini adalah karya Indonesia. Tapi di saat yang bersamaan di Indonesia, pendidikan untuk jadi artis aja kayak rasanya itu nggak diurusin dengan baik gitu. Bahkan jenjangnya aja nggak diurusin. Yang jenjang yang diurusin ya apa ya, Indonesia nggak ada. Jadi memang sistemnya amburadul. Jadi memang ibaratnya Indonesia itu dalam keadaan yang sulit juga. Jadi keadaan yang sulit dengan diurusin pemerintah yang sulit, bikin rakyat jadi sulit. Jadi negaranya itu mau kreatif aja nggak bisa. Negaranya buat kreatif gitu ya. Iya, jadi itu agak susah ya. Negara itu day by day mikirin besok makan apa gitu terus. Besok MBG bayar pakai apa, naikin pajak. Besok MBG ini pakai apa, naikin pajak. Terus aja nyari duit, berburu dalam apa sebutannya, berburu dalam karung, bukan jerami, kebun binatang. Sebutannya Gibran kayak gitu katanya. Kalau kita berkuasa, kita nggak akan berburu dalam kebun binatang. Beberapa bulan kemudian naikin pajak gitu. Jadi tapi yang jadi masalah banget kak ya, apalagi buat orang kreatif seperti kita dan seperti Mas Amsal juga, itu kalau sistem nggak ngerti cara untuk nilai sebuah ide, kreator nggak cuman jadi bikin apresiasi, tapi bisa terancam secara pidana loh. Iya, ngeri. Karena seperti yang terjadi. Karena kalau misalnya memang editing, color grading, scripting itu nggak punya nilai ukur, memang iya. Nilai ukur itu maksudnya gini, emas sekilo 1 juta misalnya. Kalau 2 kilo 2 juta, 3 kilo 2 juta, jelas. Tapi kalau color grading kan nggak bisa, susah banget loh. Agak merah-merah kayak gini itu 1 juta, agak merah kehijauan itu nggak bisa. Dan itu sifatnya subjektif banget, dan subjektif itu sangat sulit untuk diukur, sayangnya. Kenapa kerja kreatif sering dianggap mahal, padahal yang dibayar itu bukan cuma hasil, tapi pengalaman, skill, dan waktu berpikir. Belum punya sistem memang. Jadi lebih ke sistemnya ya. Karena gini, yang aku sering melihat itu tuh kayaknya butuh ini sih, semacam kayak artis itu butuh apa sih sebutannya sih, advokasi kali ya. Advokasi itu kayak misalnya tuh, jadi dibantu sama misalnya asosiasi atau apa gitu. Jadi asosiasi editor atau apa. Tapi itu yang aku takutkan kadang-kadang, apakah nanti jadi asosiasi itu akan menjadi mafia malah gitu. Jadi kalau nggak lewat asosiasi kami, kalian nggak sah gitu. Karena sebenarnya asosiasi fungsinya untuk mempermudah jalan melindungi seniman ya. Harusnya. Dan melindungi, protection sama ya untuk bantu gitu kan. Seharusnya. Tapi aku agak
Nggak tahu ya, tapi Indonesia semoga kadang-kadang ada sedikit keraguan apakah benar-benar memperjuangkan atau melindungi. Jadi advokasi, edukasi sama kan gitu-gitu kan sih tugasnya harusnya. Tapi apakah nanti jadi kayak kasusnya di musik kan ribut yang soal apa tuh namanya tuh copyright. Ada yang artisnya ternyata nggak dibayar, padahal lagunya udah ditagih gitu-gitu. Jadi udah kayak malah Ya, ini bukan jadi jadi- polemik yang panjang sih. malah jadi masalah baru lagi sebenarnya. Ya itu kompleksnya negara yang masih sibuk. Karena Sulit, kadang-kadang sulit, nggak ada ya buat seniman atau buat kreator. Kita tuh cuma pengen berkarya aja nggak sih? Iya kadang-kadang tanpa digangguin gitu. Pengennya yang bebas pajak aja. Bebas pajak. Iya, konten kreator udah ada NIB habis ini Kak. Ada komen Kak. Nah itu pajaknya gede banget loh. Oh iya? Berapa persen? Aku kemarin lihat di podcastnya itu siapa ya? Leon Hartono kalau nggak salah. Oh iya. Lupa aku. Tapi Termasuk gede. gede. Puluhan. Ya pokoknya katanya nggak bisa ngomong. Nanti cari nanti semuanya. Tapi gede sih itu maksudnya lumayan Ada di gede sini gitu. Mas ya. Ting gitu. Kalau gitu. Berarti menurut Kak Adi, Tapi ada sih. apakah problem terbesar industri kreatif di Indonesia itu apakah kurang pasar atau justru kurang pemahaman nih dari apa masyarakatnya atau yang pemberi kerjanya gitu? Atau mungkin kreatornya Besar. gitu. Sebenarnya Indonesia tuh pasar yang besar banget kan, dan kreativitas Indonesia itu sangat unik sekali sebenarnya. Kayak ibaratnya apakah industri kreatif di Indonesia itu kecil, menurutmu besar banget. Industri kreatif yang seperti apa? Contoh ya, industri kreatif industri kreatif kan dipecah jadi beberapa ya. Menurut ada industri kreatif. Tapi kalau aku lihat kreatif itu ya yang meng-create sesuatu yang indah gitu. Kalau menurutku itu dulu ya. Itu musik. Dari musik tuh musik koplo gitu. Musik itu gede banget di daerah loh. Dangdut itu sangat luar biasa gede dan itu bikin bangkitin ekonomi sendiri. Dan itu pemahaman rakyat desa langsung itu ya, langsung suka sama. Karena lagunya juga yang ciri khas Indonesia yang mengiris ya mungkin kita banyak yang nggak satu selera sama lagu itu, tapi ketika nggak bisa dimunafikan juga kalau kita dengerin lagu itu kaki kita pasti goyang-goyang juga kan. Gitu. Jadi industri ekonomi Indonesia sebenarnya ekonomi kreatif itu sebenarnya bagus sekali. Yang nggak bagus itu yang memang saat ini lagi dirugikan. Contohnya industri ilustrasi itu misalnya. Menurutku agak dirugikan karena AI sih salah satunya. Zaman dulu ya, ada temanku misalnya punya restoran, dia pengen bikin buku menu, ada icon-iconnya, ada ilustrasi gitu. Dia misalnya minta tolong aku, ada nggak siswa yang bisa gambar kayak gini? Aku cari siswa, aku konekin, langsung biar gambar, langsung jadi market, jadi duit, muter ekonomi. Dia keluar duit, di sini gue, dia bisa buat jajaran lagi, ekonomi muter. Sekarang orang-orang yang punya restoran itu nggak usah ngapa-ngapain, dia tinggal ketik, cedret jadi. Nah, ini memang kita lagi transisi di sesuatu yang aku juga lagi mencoba memahami ini arah gerakannya kemana nih. Gitu. Kita mungkin bahas soal artificial intelligence nanti Kak di next episode. Oh iya betul. Karena ini bakal jadi ini tantangan yang panjang sih. Iya. Karena kebetulan ini di era Prabowo, jadi apakah ini AI ini salah Prabowo? Ya jangan-jangan Prabowo itu AI. Robot. Iya benar. Tapi waduh, tidak gitu dong nggak ini. Enggak sih, Prabowo tuh AI itu asli Indonesia. Bukannya dia kecil di itu ya, di Yaman kan? Ngawur. Kan waktu itu 98 itu. Jordania ya. Sama asli Indonesia dia, asli Indonesia. Cuma dia pernah ke Yaman, Jordania. Hidup. Jadi kayak nih, kita balik lagi ke industri kreatif. Kalau kerja kreatif terus diperlakukan seperti sesuatu yang abstrak dan gampang dipersoalkan, kayak contohnya kasus Amsal tadi. Apakah anak muda masih mau untuk masuk industri ini? Pasti mau sih menurutku ya. Cuma mereka akan mulai jauh-jauh di proyek-proyek pemerintah sih. Ya, jadi bakal ada antipati untuk kerja bareng atau kolaborasi sama pemerintah gitu. Iya. Tapi di saat yang bersamaan tawaran pemerintah karena kan kalau pemerintah bikin proyek kan nggak mikir ya. Yang penting jadi kayak mau bikin ini keluarin duit, duit itu nggak pernah habis pemerintah, karena kalau dia habis nggak ngambil dari rakyat. Kalau proyek dari swasta mikir ini kalau proyek nggak jadi ini mikir, jadi duitnya tuh lebih tipis-tipis gitu. Jadi kalau pemerintah mirip startup lah, pemerintah tuh proyek bikin sesuatu tapi berharap nanti semoga berhasil. Kalau ini harus ada perhitungannya. Nah kalau menurutku ke depan akan ada banyak orang yang dengan kondisi seperti ini memang agak menurun ininya,
kayak ada Minat. pemerintah itu pasti skeptis sih. Cuma ya tetap akan ada orang yang akan ngambil proyeknya mau nggak mau, karena duit is duit. Begitu ditawarin, kayak aku misalnya tiba-tiba pulang nanti, terus tiba-tiba ketemu sama orang pemerintahan ditawarin, mau ini nggak, bikin ini gitu, 1 gambar 1 M gitu misalnya, ya aku ambil. Tapi mungkin aku akan lebih pintar dengan cara kontrak dulu, bayar 90% dulu, baru proyek jalan. Nah gitu mungkin. Jadi akan lebih banyak ya anak muda juga mungkin, tapi yang cenderung oportunis kayak dia, Iya yang mengambil kesempatan itu gitu, take advantage dari mungkin banyaknya anak-anak atau orang muda yang nggak mau kolaborasi sama pemerintah gitu ya. Kayaknya. Tapi Di sini masalah banget sih Kak Adi menurutku ya, karena untuk kita bisa ngelihat kompetensi bahkan di level sistem, di level negara, itu kan apa ya, sesuatu yang kita banggakan banget ya, either sebagai insan kreatif atau ya kita sebagai senimannya sendiri gitu loh. Untuk melihat karya kita atau karya teman kita jadi let's say icon dari SEA Games gitu Kak. Itu kan jadi sesuatu yang menarik banget ya. Tapi kalau proyeksi game itu yang korban biasanya vendor-vendor kecil sih. Kalau vendor gede sih aman. Biasanya sub. Nah yang ini yang nggak kebayar, biasanya udah terlanjur buat bayar cicilan, bayar apa di sini. Nah, ngomongin soal orang oportunis tadi Kak, ya caranya mungkin bisa aja ya, dia mungkin dapat project terus projectnya dilempar ke orang lain terus dibayar. Iya. Nah, tapi ada beberapa tipe pekerjaan di level sistem yang nggak bisa kayak gitu. Ya kita ngomongin soal inkompetensi gitu. Di level sistem ya, yang bikin energi kreatif juga kalau kita baca beritanya itu jadi kayak gitu. Nah ini bukan cuma soal kebijakan yang kita nggak suka, tapi soal eksekusi yang kacau, koordinasi yang nggak karuan, dan keputusan yang sering kali reaktif nih. Dampaknya atau efek dominonya nih Kak Adi ke orang kreatif itu ada beberapa hal. Aturan bisa berubah cepat, bikin planning susah. Hari ini mungkin udah 7A, mungkin besok regulasinya nggak ngebolehin. Terus kedua, prioritas negara yang mungkin jadinya nggak jelas. Industri kreatif sering jadi pelengkap aja kadang-kadang gitu. Ketiga, birokrasinya ribet. Akses dana, izin, ruang publik makin berat yang bikin kolaborasi jadi penuh hambatan. Keempat, respon lambat terhadap krisis nih Kak. Beban dilempar ke individu yang sering kali bikin individu yang ngejabat jadi blunder. Nah, Kak di pertanyaan nih, seberapa penting stabilitas kebijakan buat orang yang hidup dari proyek dan ide? Stabilitas kebijakan sih, kalau biasanya nih Kak Adi nih lagi kerjasama sama Kemenparekraf gitu untuk bikin event di Nusa Dua di Bali misal gitu. Terus di situ boleh nge-explore wilayah-wilayah yang nggak tahu ya, mungkin bukan konservasi dan mungkin wilayah yang eksklusif, tapi dibolehkan nih tanggal 15 nih. Terus tanggal 20 tiba-tiba ada itu pernah kejadian itu dulu zaman Dream Theater tuh mau konser di Prambanan gitu. Oh, pernah terjadi konkret di Kak Adi punya itu? Enggak, aku dulu cuma sebagai pengamat aja sih. Tapi pernah kejadian, aku lihat kasusnya gitulah, ngelihatnya sebagai ini dulu ngamatin. Jadi Dream Theater itu dulu itu nggak tahu ya itu. Tapi emang karena aku sebagai orang Indonesia asli gitu, AI asli Indonesia, jadi udah paham banget kenapa kayak gitu. Karena Indonesia tuh ya itu memang stabilitas itu bukan budaya kita, stabilitas gitu, kepastian hukum tuh bukan budaya kita. Jadi kadang-kadang yang harus diwujudkan dong buat kita dong. Iya bisa. Tapi kayak misalnya waktu itu Demeter udah deal di Prambanan, terus tiba-tiba karena satu hal itu nggak jadi harus pindah ke Kridosono gitu misalnya, gara-gara apalah budaya atau apa, karena apanya gitu, pokoknya dari sisi heritage atau apanya gitu tuh, aku juga nggak tahu. Ini yang gitu. Penolakannya dari sisi pemerintahnya atau dari masyarakat? Bukan masyarakat, kayaknya dari ahli atau apa gitu. Atau aku lupa, tapi kayak ya gitu, ada satu sisi yang nggak boleh mau gitu. Padahal kan kalau misalnya kayak gitu kan harusnya kalau satu pintu ya ada kejelasan, kalau udah boleh ya boleh gitu. Misalnya kalau emang bener ya bener, kalau emang salah. Ini kan jadi mungkin kalau menurut A bener belum tentu menurut B bener. Menurut C salah ya itu bakal PR banget sih. Apalagi kita udah booking di tempatnya ya. Pasti kan kita sudah tempat juga dong Kak Adi. Iya dong kalau mau bikin event ya. Kak Adi dulu kan sering banget bikin event, apalagi di itu ya, Kemendikbud dan segala macamnya. Nah kalau sama pemerintah cukup enak karena backingnya kan Kemendikbud bikin event-event gitu ya, jadi pasti aman. Tapi kadang-kadang yang nggak pasti itu kalau kemarin sih
Bayu cerita tentang event apa tuh yang Jepang itu yang di Blok M. Oh iya ya, yang enggak, pertamanya di lapangan Banteng yang diusir. Bukan, sebelum di Blok M, terus diusir ke lapangan Banteng. Kebalik gak sih? Ada no, Tahu. apa ya? Nak? Teman-teman boleh komen sih Iya, kalau ada tahu efek event ada itu. gitu. Baru banget kok, bulan Mei akhir atau Juni awal kemarin. Konon katanya gara-gara preman gitu. Premanism. Mungkin. Aku nggak tahu ya, tapi ceritanya Bayu. Ntar kalau ini bayar Bayu yang ini ya. Karena kata Bayu katanya ada preman. Ini beritanya nggak tahu ada efek di Jepangan karena ada sama preman nggak boleh lah. Ini kan nggak jelas. Jadi kadang-kadang kita mau ngelakuin sesuatu izinnya kemana gitu. Kata pemerintah boleh, tapi begitu sampai sini nggak boleh. Nah kadang-kadang juga ketika kita ngomong ke pihak hukum juga bukan sebagai penegak, tapi sebagai penengah malah. Penengah dari yang salah. Maksudnya, paham nggak? Kayak Kalau nggak salah harusnya kan ditegakkan lantunan, bukan ditengahin gitu. Kalau salah, bener-bener. Bukan yang malah kita cari jalur tengahnya loh. Yang bener kasihan dong gitu. Nah sering itu Indonesia kayak gitu. Masih banyak banget loophole jangankan di tingkat sistem deh, di tingkat daerah pun ada, di tingkat yang paling dasar lah sih untuk mencari tempat gitu. Iya. Itu berarti Kak Adi sempat ngalamin ya waktu itu mungkin bikin usaha di tempat apa terus banyak yang apa pungli-punglinya gitu bisa dibilang. Sering tuh, iya sering lah kayak gitu-gitu. Oh. Kalau dulu didatengin tiba-tiba bawa apa gitu-gitu, terus pakai kartu tanda dari ini dari itu, ini ada mau ulang tahun, ini ada mau 17-an, ada mau lebaran. Oh makanya kalau aku perhatiin event-event sekarang lebih aktif di mall ya Kak Adi ya. Iya kayak itu mengurangi adanya pungli itu berarti. Mengurangi pungli biasanya. Karena kalau ya ini udah kayak jadi budaya dan menurutku kalau misalnya Indonesia nggak maju-maju ya sebenarnya nggak heran juga sih. Kita nggak bisa kayak, ini kenapa sih Indonesia nggak bisa maju-maju? Ya tinggal tengok ke lampu merah aja misal gitu. Di lampu merah semuanya pengen maju semua, pengen nyolongin hak orang lain semua ya kayak gitu aja. Dia dari hal yang sederhana, sampah pada dibuang. Itu kadang-kadang emang yang bisa ngubah nasib negara kita adalah diri kita sendiri. Iya bisa dimulai, tapi ya bisa dimulai ini sulit sekali sih, ini kompleks. Bahkan kayak aku kemarin ini barusan aku masih merasa Indonesia masih jauh deh dari kata maju. Aku lagi jalan nih. Jauh banget. Wow gitu. Enggak, bedanya kita sama Malaysia deh. Malaysia jauh. Kalau nggak salah GDP-nya udah berapa? Udah jauh ya. Ada PDB per kapitanya. Sulit. Tapi udah masuk 13.000 ke atas kok dia kok. Iya itu, tapi memang aku kan ada sakit ya. Aku nyari ketemu di pameran di mall. Aku nanya berobat di Malaysia itu tuh lebih murah daripada berobat di Indonesia tuh real. Aku baru tahu. Itu beneran? Aku mau kontrol ke sana tuh udah disediain ngurus apanya ini itunya di bandara, dijemput sampai rumah sakitnya di penginapan jadi secara servis tuh dari bandara berarti. Udah kayak wisata pengobatan. Di Malaysia tuh pinter banget negaranya. Nggak tahu kenapa bisa kayak gitu. Itulah teman-teman, kompetensi. Jadi emang budaya sih, budaya. Kita harus budaya yang dibangun oleh sistem menurutku. Karena budaya itu banyak, Indonesia itu budayanya dibangun oleh autopilot. Jadi autopilot. Biarkan apa adanya dan jadilah sesuatu gitu rasanya. Bukan yang kayak dibikin aturan, dibikin regulasi, kita berkembang dari sini ya gitu. Makanya tadi itu berkaitan sama ketika kita kasih kebebasan, kita nggak akan kemana-mana, nggak akan bertumbuh sebenarnya. Indonesia terlalu bebas sebenarnya saat ini. Apakah narasi harus kuat, harus adaptif? Itu kadang dipakai buat nutup kegagalan sistem gak nih? Pembenaran aja atau penguatan diri, coping mekanisme lah. Aku setuju sih sama ini sih. Kenapa? Karena waktu itu dokter, aku lupa, pokoknya baru banget ke Malaka itu, yang dia tuh dosen dan juga lecturer di itu Oxford University. Itu Bagus Mulyadi, Profesor Bagus Mulyadi. Jadi dia tuh punya catatan kalau emang di Indonesia itu ada budaya untuk bohong. Di mana? Nih di hal-hal kecil deh Kak. Contohnya aku sama Kak Adi janjian mau ke Senayan City ya. Kak Adi, besok mau ke Senayan City yuk, ayo. Jam berapa? Udah, tunggu nanti aja. Jadi ada jawaban yang bisa dibilang itu kayak mengambang gitu kan. Nggak konkret. Besok main ke partinya si ini kok malam gitu. Ya malam jam berapa, ngerti nggak? Kayak misalnya jadi gini. Itu ada culture untuk bohong di situ loh. Kayak Piki misalnya. Piki, tadi kamu makan gorengan berapa? Gitu. 2 Bu. Gitu kan. Padahal
tadi perasaan pisangnya itu udah 4 gitu kan. Bisa kayak gitu-gitu sih. Tapi Itu contoh ekstrimnya ya. Cuman contoh dailynya itu adalah di emang bahasa-bahasa yang cenderung itu kabur atau nggak konkret di situ gak di. Ya kayak contohnya, ayo ntar main sore ya. Nah sore ini jam berapa nggak dijelasin. Ayo aja tahu-tahu mungkin baru ngumpul jam 5. Itu kan sore banget itu. kayak ada ini siapa ya nggak tahu ya apa di mana aku pernah lihat di podcast itu bilang di Indonesia itu nggak ada kata itu ini apa tuh sebenarnya deserve tuh apa ya mana ya Pantes. pantas itu apa sih sebutannya sih sebentar Sambil searching ya. iya dulu ada tuh bagus banget nih jadi memang buat aku itu bukan worthy lupa nanti deh itu jadi ada intinya ada satu bahasa itu yang itu tuh ada di bahasa Inggris tapi nggak ada di bahasa Indonesia itu tentang Oh iya itu Prof bagus juga ngejelasin soal itu juga. ada kayak misalnya aku kerja aku mendapatkan ini jadi bukan deserve ya tapi kayak Word. bukan ada satu lagi sih Apa sih apa contoh itunya deh. misalnya jadi Indonesia tuh akan nggak secara bahasa itu tidak menghargai proses gitu. Ya misalnya aku mendapatkan ini ya karena aku akan kerja gitu. Jadi kayak apa ya? Aku dapat duit. Aku udah melakukan sesuatu dan aku mendapatkan duit gitu. Kalau bahasa Inggris ada itu. Apa gitu bahasanya? Bukan apa ini. sistem sebab akibat? Bukan ada bahasanya yang satu kata doang kok. Tapi hubungannya sama itu Kak, sama mungkin narasi harus apa ya kata-kata yang cenderung mengawang-awang itu apa di situ? Jadi konsepnya itu di bahasa Indonesia itu karena kata itu nggak ada. Jadi ketika aku dapat sesuatu itu tuh aku take it for granted? Bukan, tapi kayak aku dapat itu ya karena aku harus dapat gitu, bukan karena aku layak mendapatkan. Nah itu layak apa ya layak. Tapi ya gitulah ntar sambil ini ya, lu sambil nyari ya. Iya. Karena iya sih, apa namanya? Aku coba ngebahas ini sambil gak ada nyari. Jadi emang ada beberapa kata-kata atau kalimat yang emang bikin apa ya kayak ngawang lah di situ sebenarnya tuh. Yang mana itu jadi kita nggak konkret mau ketemuan jam berapa, mau ini konsep malamnya kamu tuh seperti apa, terus konsep telat buat kamu tuh seperti apa. Itu kan jadi sesuatu yang mengawang-awang yang mana kita jadi sering banget miskomunikasi di situ gitu. Dan itu kayak semacam jadi budaya atau culture gitu di sini. Itu kalau konsep ekstrimnya mungkin kalau di kantin nih, let's say Fikri lagi ke kantin A gitu. Pak, gorengannya 4, ngambilnya 10 kadang-kadang. Itu jadi apa ya? Jadi emang ada budaya bohong dalam tanda kutip ya di situ gitu. Kalau itu sih bukan budaya bohong. Tapi budaya bohong aku setuju sih soal yang itu karena sengaja dikaburkan biar kalau apa namanya biar kita kalau salah itu nggak terlalu salah amat gitu. Ibaratnya kayak kemarin baru nemu kasus itu ada ketua RW atau apa gitu. Jadi dia itu bangun di Bandung kalau nggak salah atau di mana gitu, dia itu bangun garasi. Nah, bangun garasi. Jadi ada beritanya nih ntar. Nah ini di Bandung. Nah ini di Bandung nih. Ntar cari ya beritanya ya, garasi di Bandung. Jadi ini sangat buat aku ini sangat Indonesia sekali dan ini harus dirubah sih. Aku ini ngawur banget. Aturannya kan memang kalau punya mobil harus punya garasi ya udah gitu kan. Maksudnya yang di samping jalan itu. Nah ini ada ketua RW dia itu ada trotoar. Nanti ada gambarnya di insert aja. Itu tuh dibangun garasi. Nah pas ketua RW pas di ini sama pemerintah sama orang sama netizen di ini nih. Dia alasannya itu kan buat apa namanya tuh parkir gerobak sampah ini untuk kemaslahatan bersama. Nah itu kata itu tuh kemaslahatan bersama tuh kadang-kadang dipakai untuk menyelimuti sebuah proyek kepentingan pribadi untuk kepentingan golongan sendiri. Nah, mirip kayak yang dilakukan oleh yang di atasnya ketua RW sana lagi itu yang paling ujung itu juga gitu. Ini untuk rakyat kecil tapi mungkin secara outcome-nya tuh nggak itu kayak
Karena di fotonya berbanding terbalik, di fotonya itu di garasi itu Alphard Kinclong terparkir di situ. Oh, gitu. Kocak banget. Jadi mobilnya jelek-jelek di luar itu ya. Iya, itu cuma sekedar omongan aja yang mirip kayak pemerintah kita Kemaslahatan. juga sebenarnya. Kemaslahatan bersamanya itu dibuat menutupi sebuah sesuatu yang sebenarnya itu bukan kemaslahatan. Kemaslahatan sesuai golongan dan ini aja. Emang gitu. Ini sesuai kepentingannya. Yes. Ya rasanya memang akhirnya ketika ada beberapa orang bilang bahwa Indonesia itu pemerintah tuh gak hadir itu ya bener juga menurutku sih. Ada cerita kan, aku dengar dari Panji kalau nggak salah deh. Ferry kalau Ferry pas dia lagi ke Jepang gitu. Jadi dia lagi jalan sama tukang taksinya yang kebetulan orang Indonesia. Terus Ferry nanya, gimana mas di Jepang nih? Ini orang Indonesia juga nih. Terus si orang Indonesia yang hidup di Jepang nih jawab, di sini enak banget mas. Walaupun gimana pemerintahannya ada gitu. Pemerintahnya ada. Ngerti gak? Itu kan salah satu sindiran dari salah satu diaspora kita gitu ya. Pemerintahnya ada. Pemerintahnya ada. Jangan kan yang itu ada dulu gitu. Ada dan berfungsi gitu. Yeah. Bukan merepotkan. Di sini kan ada untuk merepotkan. At least paling nggak itu yang kita rasakan. Kalau misalnya dari pemerintah kan bisa aja ngomong, loh kamu nggak tahu aja kita semua udah kerja. Iya, nggak tahu gitu. Buktinya mana gitu kan? Ya ada buktinya sih, tapi apakah ini cukup dengan dana sebesar itu? Gitu. Ya, dan itu Pak, udah dikasih kebijakan segede itu, udah dikasih tanggung jawab dana sebesar itu, tanggung jawab negara sebesar ini, cuma kayak gitu doang loh bisanya. Yakin. Padahal mungkin untuk beberapa orang yang kompeten bisa jauh lebih baik hasilnya ya. Kayak mungkin contoh paling mudahnya, bukan maksud untuk mengkritisi MBG atau apa. Ya mungkin aku kritisin ya, tapi dari aku secara konsep tuh aku setuju Kak. 100% setuju. Makan siang gratis aku setuju. Tapi secara pelaksanaannya, aku tuh yang jadi pertanyaanku di sini ya. Ada satu konsep yang dinamakan dengan kantin sekolah gitu. Yang mana dari kecil di setiap sekolah pun juga ada gitu. Kenapa nggak memanfaatkan mungkin ibu-ibu kantin yang emang udah di situ, terus nanti mungkin anak-anak di sana bisa pertemanan atau apa gitu, ngerti nggak Gadi? Jadi instead of kita bikin FPPG baru gitu, itu kan salah satu, I don't know, kayak jadi loophole-nya tuh secara sistem tuh jadi banyak banget gitu loh. Pemerintah harus ngeluarin berapa T sehari Gadi? Bayangin, ini aja belum setahun kalau nggak salah ya, dan udah Sehari udah 2 kali. Itu bener 1 T. Lebih 1,3 T kalau nggak salah. Aku laporin Teddy loh. Silakan. Ada datanya kok. Di sini Mas ya. Nah, jadi itu tuh jadi salah satu apa ya? Kadang-kadang niat baik tuh Kak Adi. Itu enggak sejalan sama hasil yang baik atau output yang baik juga gitu. Nah, menurut Kak Adi kita perlu relay kemana nih? Niat yang baik atau hasil yang bermanfaat deh gitu deh. Karena secara MBG sekarang mungkin bermanfaat, tapi secara pelaksanaannya ini banyak yang terkorsi kalau menurutku ya. Karena niat baik atau hasil yang mungkin bermanfaat deh. Karena gini, kalau kita lihat dari banyak hal ya sebenarnya, bahkan perilaku yang penjahat pun melakukan semuanya itu tuh karena atas niat yang baik loh sebenarnya. Apa? Secara subjektif. White lies. Bukan. Misalnya Hitler niatnya emang jahat, baik loh. Iya. Buat orang Jerman gitu. Kaisar Jepang zaman dulu, pas Perang Dunia Kedua, niatnya baik loh buat Jepang. Tapi kalau kita lihat dari orang lain jahat gitu. Jadi emang kalau di sini ketika kita merasakan sebagai kita rakyat, karena kalau dari teman-teman yang orang kreatif rata-rata ya memang berat di masa ini gitu. Ketika kita ngerasain berat dan pemerintah bilang kami niatnya baik loh, apakah itu kan jadi sama kayak Hitler ketika ngomong niat kami baik, kami ingin semua bangsa Arya bersatu, Jerman menjadi besar. Tapi ketika itu dilihat sama negara-negara Eropa di sekelilingnya, ditembakin, dirudalin, niat baik apa nih gini gitu. Mungkin contohnya sekarang lagi terjadi mungkin di Timur Tengah ya. Yang mana ya? Yaitu Benjamin Netanyahu. Kita adalah polisi internasional yang paling mulia, yang paling suci. Itu kan konkretnya kemarin. Iya, gitu. Jadi kalau misalnya atau teman-teman Gen Z pasti pada nonton
Marvel ya, Thanos gitu. Itu kan ya niatnya baik kan untuk rebuild bumi gitu. Tapi dengan membunuh 50% populasi. Jadi kalau misalnya pemerintah bilang niat baik untuk siapa dulu nih gitu. Kalau dia niat baik untuk rakyat, harusnya rakyat happy. Yang nggak happy negara lain harusnya nih. Untuk keluarganya mungkin. Iya. Oh iya, bisa juga. Jadi selain keluarganya nggak happy. Balik lagi, gitu. ini buat para kreator tadi. Kita ngomongin soal keadaan yang sulit lagi ya, karena ini jadi tema utama kita. Apakah berkarya harus nunggu keadaan baik dulu? Sementara kita tahu buat beberapa jenis seniman, berkarya itu bukan cuma untuk generate income, tapi jadi satu keadaan untuk mereka biar tetap waras aja gitu. Menurut kalian yang mana? Karena saat ini berkarya dan generate income tuh nggak segampang itu sih, jujur aja saat ini ya. Memang satu, karena yang jelas situasi ekonominya sulit, jadi perputaran uangnya itu memang sangat dikit sekali. Ketika duit yang muter dikit, kita mencari itu tuh susah karena yang muter aja dikit gitu. Tapi ketika yang perputaran uangnya banyak, barang-barang kan jadi murah, memang ya deflasi tapi juga bisa berbahaya, tapi untuk dapetnya gampang gitu, karena semua orang udah punya duit, jadi bisa mengeluarkan. Nah, saat ini karena sulit, jadi memang satu-satunya waras ya mau gak mau jangan terlalu berharap banget dulu gitu. Saat ini paling nggak saat ini gitu. Jangan terlalu berharap sama bantuan pemerintah. Bukan sebenarnya. Tapi misalnya kayak kalau memang saat ini ibaratnya bukan nurunin kualitas ya kali ya, tapi kayak misalnya jualan gambar, asalnya kita jualan gambar belum laku nih, ya nggak apa, coba jualan yang lain dulu untuk support gambar tanpa meninggalkan gambar dulu gitu, ibaratnya kayak gitu, nggak apa-apa. Jadi kreativitasnya itu energinya itu alihkan untuk sesuatu yang lain dulu gitu, karena intinya kalau kita memaksakan gitu ya jadinya kayak gambling sebenarnya. Bukan berarti untuk idealisme itu salah ya, tapi ada waktunya kita bisa adaptasi dengan sangat kreatif gitu. Di kreatifnya dipakai. Jadi mungkin kalau buat kreator itu mungkin bisa menurunkan idealismenya sedikit mungkin nih kali ya. Untuk kayak kadang-kadang aku malu kalau kelihatan muka gitu. Coba kelihatan muka. Coba belajar dibolak-balik dulu. Aku takut kalau bikin konten. Coba bikin konten. Jadi aku ibaratnya kayak B testing dulu ya. Kita tetap bisa berkarya, tapi dengan mungkin cara-cara yang kemarin yang salah satu contohnya kalau nggak mau ngeliatin muka mungkin boleh tunjukin dikit-dikit. Kita lihat dulu nih yang perform mana yang bisa nge-bring either viewers atau orang-orang yang suka sama karya kita lebih naik lagi gitu ya. Ya ibaratnya ini kayak strategi pertama buat bagaimana caranya bertahan di era Prabowo Gibran era sulit gitu. Mungkin strategi pertamanya ini kali ya, nyebutnya turunkan standar mulai, bukan standar hasil gitu. Jadi karena gini, kebanyakan orang itu tuh kayak berhenti berkarya karena nunggu kondisinya ideal. Nah masalahnya sekarang ini kita di situasi yang sangat sulit untuk mencari situasi idealnya gitu. Kayak misalnya kita nyari untuk bikin karya itu mood harus bagus, waktu luang harus banyak, idenya harus mateng banget, udah siap tuh dieksekusi gitu. Terus situasinya enak. Nah, kita bangun tidur aja lihat TV, lihat sekeliling aja udah dengan situasi yang tidak enak. Gimana mungkin? Ya, bangun tidur buka HP, langsung scroll, BBM naik jadi 16.000 pertama sih. Aduh. Jadi aku padahal itu sehari mau bikin konten soal udah temen-temen yang kelas menengah udah beli Pertamax aja, biarin yang Pertalite orang-orang itu aja yang emang butuh, yang emang tepat gitu. Aku mau bikin konten kayak gitu pagi bangun tidur kan baru kemarin lusa kan dinaikin ya kan. Ternyata naik terus itu pasti. Cuma itu kalau itu mau nggak mau kita harus nurunin standar mulainya gitu. Standar mulai itu tuh kalau biasanya kita untuk mulai gambar itu butuh misalnya kopi, pisang goreng, nasi uduk gitu. Sekarang kita coba di-cut deh. Sekarang kita dengan kopi aja udah langsung bisa bikin karya gitu. Kita untuk mulai kita harus kanvasnya harus ukuran 3 meter x 3 meter, harus full color. Mungkin kita coba seadanya, kanvasnya kecil aja, tapi ini gitu. Atau kalau ini untuk pameran harus ini, nggak tahu deh kalau dari sisi kamu pameran apa sih standar mulai yang bisa diturunin gitu.
Kalau contohnya yang paling praktikal kalau di aku sendiri sih ukuran sih Kak. Melihat dari beberapa teman-temanku yang ngarya juga, yang ikut ke galeri juga, mereka waktu itu tahun 2024, 2025 tuh cenderung banyak banget yang bikin karya gede. Jadi up to semeter lebih lah. Cuman makin ke sini dan kita lihat dari data art fair yang ada di Indonesia ya, khususnya let's say Art Jakarta atau Arjo atau apapun itu, biasanya penjualan karyanya tuh yang lebih kenceng Kak Adi. Itu adalah karya-karya yang kecil. Kenapa? Karena banyak orang yang sekarang hidup di apartemen. Versi saset. Versi saset ya, mungkin bisa dibilang itu ya. Jadi banyak orang hidup di apartemen yang mana spesial itu juga nggak yang muat-muat banget. Jadi kebanyakan orang-orang tuh beli yang ukuran dari yang sebelumnya 1x1 kita potong setengah. Jadi 50x50 cm. Atau biasanya atau biasanya artis-artis dari yang karya yang gede itu mereka kecilin jadi mereka bikin art print. Jadi jualan art print di situ. Nah, jadi banyak banget kayak kalau di aku sendiri biasanya aku bikin long form yang bikin kalau aku lagi sekarang kan aku lagi ada project solo exhibition sama beberapa pameran lainnya ya. Jadi aku mau nggak mau kontennya harus kalah nih. Aku harus fokus ke lukisanku gitu. Nah biasanya aku bikin konten ada voice overnya, terus ada lighting editingnya proper gitu. Nah sekarang aku cuman bikin konten 10 detik yang udah cuman ngerekam aku ngelukis sama aku kasih tulisan aja atau kita art review aja gitu. Nah itu ternyata satu aku tetap bisa ngarya, tetap bisa jalanin solo exhibitionku. Satunya aku juga masih bisa tetap konten tanpa kehilangan exposure ketika aku lagi sibuk-sibuknya Nah, gitu itu. kan. Cuma kesenggol dikit langsung mulai dengan syarat. Jadi sebenarnya yang perlu dilakukan ya turunkan syaratnya, dipermudah. Requirement-nya lebih dipermudah ya. Kayak gak harus semuanya serba udah standarnya udah terpenuhi baru kita bergerak gitu. Nah, strategi kedua gimana? Kalau dari kamu ada nggak? Kalau dari aku sendiri sih Kak Dia, aku tuh banyak banget nemuin atau banyak banget baca dulu tuh ketika belajar mengenai seni itu banyak banget satu atau dua seniman yang emang melawan di eranya gitu lah. Kayak contohnya kalau kita ngomongin soal ilustrasi, banyak banget yang waktu itu mural di Jogja kalau nggak salah yang Jokowi Tit ya nanti ya Tit yang 404 not found gitu. Oh itu. Terus mungkin sekarang yang lagi gencar banget karyanya mungkin si Muklai dan dia bisa bikin karya yang menyinggung gitu, either MBG atau segala macam atau ada korupsi. Nah itu dia bikin poster terus diupload ke sosmednya sendiri. Nah itu banyak banget media-media juga yang seperti itu. Aku pun juga ngikutin juga. Atau contohnya kalau zaman dulu itu ada Iwan Fals dengan lagunya Bongkar, terus mau Wakil Rakyat dan segala macam. Itu banyak banget yang menyinggung soal mungkin kebobrokan sistem atau bertahan di era-era sulit ya. Justru karya-karya yang besar itu bisa lahir dari masa-masa yang sulit. Nah contohnya aja sekarang dari Panji Pragiwaksono ya. Kita tahu ya, judulnya dia tuh selalu persis banget gitu. Komoi Doi Manoi. Terus apa yang terakhir itu apa namanya? Bukan Playdoy. Apa yang istilah hukum itu? Iya betul. Bukan Playdoy. Apa sih? Aku lupa sih kemarin. Aku nonton gak itu? Me gitu. Bukan kayak puzzle gitu apa? Hah? Bukan Memento Mori, bukan. Bukan. Nah, pokoknya kalau Panji ini sendiri itu kan ya emang niche dan emang dia suka ngebahas politik ya. Yang mana ya itu jadi jokes di stand up-nya juga, apalagi soal yang ngantuk kemarin kan sempet rame ya. Ngantuk apa? Itu. Si ngantuk sih ini. Oh, Mensrea bukan? Mensrea ya betul. Mensrea. Itu Nah ini Kak, karya seni itu dikonekin ya, itu jadi perlawanan terhadap rasa apatisme, kebodohan, tidak empati, dan ketidakkompetenan gitu. Nah mungkin nih kalau aku sendiri Kak ya, kalau keadaan kita lagi nggak baik-baik aja, lagi gelap, mungkin tugas seniman itu bukan untuk nunggu terang aja, tapi bikin percikan-percikan kecil, bikin efek domino. Ya, bikin efek domino biar perjuangannya tetap menyala gitu. Kalau menurutku sih itu sih Kak ya. Bikin efek Simbol domino perlawanan di situ. Biar suaranya nyampe ke atas, terus begitu kita udah dapat proyek, udah sampai dominonya selesai, pulang. Dapat duit di situ. Ya udah santai-santai. Kita nggak gitu. Oh nggak gitu. Jadi
Ya bisa dibilang Kak Adi ya, kalau buat aku sendiri, berkarya itu apakah privilege atau kebutuhan, walaupun di era sulit, di era seperti di eranya Prabowo Gibran ini, menurutku bisa privilege juga. Kenapa? Karena satu sisi kalau kita nggak ada hobi yang kita kerjain, let's say kita bikin karya, kita mungkin jadi stres banget kan. Tapi satu sisi kalau kita nggak realistis juga, maksudnya kalau emang ada kebutuhan lain gitu, ya kenapa kita nggak ngerjain juga gitu. Nah, Tapi kalau misalnya karyanya nih, bisa kamu nggak gambar nih, diberhenti, gitu. bangkrut, Hmm. gitu. Kamu akan ngapain? Gambar anyway. Enggak, mesti kamu nggak bisa. Hmm. Dilarang di Indonesia, tiba-tiba rezim, Din, gambar itu haram, nggak boleh. Kamu akan ngapain? Aku pindah Bangkrut. kayak. Din. Hah? Ngapain nggak akan kamu ngapain? Ya aku pasti Misal-misal gambar. aja, misal-misal. Tetap gambar tapi mungkin Nggak di boleh. kamar. Di kamar. Iya di kamar gue sendiri. Nggak bisa, nggak boleh. Kamu nggak bisa jualan. Anggap aja. Nggak jualan nggak di. Buat aku sendiri sih. Kalau aku ya. Gunakan imajinasi dong. Hmm? Apa? Nggak ini Kamu akan konteksnya ngapain? berarti di masa-masa nanti nih Enggak, misal misal anggap aja kalau kamu misalnya nih pemerintah udah semuanya premeditatio malorum. apa tuh? Stoik premeditatio malorum. Berpikirlah keburukan akan terjadi. Ah, Misal, oke. Prepare for the worst ya. Indonesia perang, der. Kamu nggak bisa gambar sama sekali. Bisa sih gambar, cuma nggak ada dihargai. Kamu gambar diludahin orang, coba apaan nih? Nggak penting gitu. Kamu akan ngapain? Aku akan ngegambar kondisi yang sekarang lagi terjadi sih. Karena Makannya gimana? Makan? Hah? Makan pakai apa? ya pasti kayak yang aku bilang tadi harus realistis. Kita harus Ngapain? kerja Nah, juga. ngapain itu? Ngapain? Harus kerja juga. Ngapain? Contohnya, let's say yang legal dan mungkin yang dihargai apa waktu itu. Let's say bikin startup, aku juga pasti bikin startup gitu. Tapi aku tetap nggak gambar. Kamu udah juga. miskin, nggak punya teman, nggak punya apa? Ya udah I'm gonna doing it anyway. Bakal apa ya? Amor fati sih mungkin kalau aku sih. Amor fati. Jadi Fati. kecintaan pada takdir. Ya udah mungkin takdirnya nasib atau takdir lagi seperti ini, aku bakal jalanin sebaik-baik mungkin gitu. Kalau emang nggak bisa gambar, aku akan jadi bandel untuk berkarya. Aku bakal gambar juga. Tapi satu sisi aku juga pasti bakal kerja juga. Apa? Ya apapun yang legal waktu itu. Coba tanya aku. Apa coba? Jualannya mau geprek. Tuh kayak gitu harusnya jawabnya. Oh yang konkret gitu. Konkret. Lah kan aku tadi Dari nyapu nyari- ya. Aku tadi nyapu. Kalau udah gak gambar, udah bangkrut, kamu ngapain gitu? Ya aku nyapu sih. Oh, nyapu. Ya itu siapa nyapu kan dibayar kan? Iya kalau ada yang bayar. Dia tadi pertanyaannya kayak gitu. Oke guys, karena udah berlama-lama udah hampir sejam juga. Masa jam? Nah, dikit lagi. Masih belum. Tadi Apa kan lagi? satu kan strategi pertama, turunkan standar mulai. Bukan hasil. Nah, kedua apa tadi kesimpulannya dari kamu tadi? Udah. Yang Apa? tentang seni mengenai itu perlawanan. Kalau di dalam satu kata, satu kalimat, Hmm. kira-kira apa strateginya dua? Strategi yang kedua. Treat seni sebagai simbol perlawanan, resisten. Oh, jadi intinya jadikan berkarya itu sebagai curhat. Gitu ya. Curhat. Hmm. Itu aja ya judulnya sini ya. Jadikan karya jadi curhat. Karena bukan judul ini subbab. Oh, klips. Judul solusi. Jadi solusi 1 turunkan standar mulai. Gitu. Solusi 2 jadikan karyamu sebagai sarana curhat, simbol perlawanan. Karena itu memang simbol perlawanan itu memang karena gini, kalau kita sebagai orang kreatif kan memang nggak yang rata-rata kan orangnya diem ya, nggak bisa ngomong sebenarnya aslinya tuh secara default. Ini aku kalau sehari-hari juga aku cuma diem aja gitu Ya, di sama aku kantor, juga. nggak ngapa-ngapain. Kalau disuruh ngomong ya ngomong, tapi kadang-kadang resah gitu dengan kondisi ya. Dengan ini aja, dengan karya. The only way ya. Itu melalui Gitu. karya. Kalau buat musisi bikin lagu, buat seniman yang melukis atau gambar bikin ilustrasi atau karya, buat stand up comedy, ya udah. Siapa tahu bisa dimonetize ya, karena tapi ada kemarin aku sempat lihat aku lupa artikelnya apa. Mau di saat susah atau sulit itu selalu ada industri yang berkembang. Salah satunya adalah industri, terutama akhir-akhir ini ya di dunia industri sekarang ini ada industri baru namanya itu head industry. Head industry itu Kayak gimana tuh? head industrial kompleks lah sebutnya. Jadi dulu tuh ada namanya military industrial complex, itu tuh militer itu diindustrikan, industri. Jadi dia itu jadi sebuah industri yang untuk perang gitu. Jadi ekonomi sendiri perang itu. Jadi perang itu untuk biar ada kebutuhan industri gitu. Nah, di saat situasi sulit gini sebenarnya hate atau kebencian itu jadi industri tersendiri yang sangat subur sebenarnya. Terutama kayak misalnya kamu lihat berita-berita sekarang, wah seneng banget mereka karena orang udah langsung klik.
ada berita yang jelekin Prabowo dikit, wah asik nih jebret gitu. Berita positif akan sangat sulit. Itu mengapa sebenarnya kalaupun misalnya Prabowo ini ternyata nih pemerintah kita itu ternyata bagus, menurutku tetap nggak bagus. Kenapa? Karena mereka nggak berhasil untuk berkomunikasi kepada rakyatnya bahwa yang mereka lakukan itu bagus. Karena faktanya dengan mudah sekali tinggal dicolek dikit langsung kelihatan jeleknya, dan mereka nggak bisa sampai saat ini mereka nggak bisa ngekonter apa-apa. Mereka cuma pasrah dan itu sebenarnya kan terjadi nggak baru-baru ini juga kayak. Apalagi itu banyak banget terjadi di DPR sih menurutku sih. Karena waktu itu ada kebijakan yang bagus ya, yaitu kayak partai politik itu didanai dengan itu ya, dengan duit pajak. Nah itu tuh kurang ajar tuh. Bagus dong. Maksudnya kan itu untuk mengurangi. Itu kan untuk mengurangin itu, untuk mengurangin pajak kamu dipakai buat lipstiknya Mbak Puan. Enggak gitu. Kan jadi partai-partai ini nanti nerima duit, nah nanti udah berkompetisi secara itulah, secara sesuai merekanya gitulah. Dari situ. Nah, tunggu enggak apa-apa, foto. Akhirnya masih mau ini atau 5 menit lagi. nanti kamu biar aku komentar lain. Nggak boleh 5 menit lagi ya, biar cepet selesai ya. Iya, nggak apa. Ya udah 5 menit lagi. Aku udah chat siswanya kok. Oke, siap. Kira banget guys ya. Iya. Kalau tadi cut nggak apa-apa. Ini memang kayak gini. Nah, aku simpulkan. Jadi, sebelum potong. Jadi, belum selesai ya. Jadi partai politik bakal menerima uang nggak tahu seberapa, tapi nanti mereka bakal berkompetisi satu sama lain dengan strateginya masing-masing gitu loh. Nah waktu itu either DPR atau siapa yang nolak ya. Jadi padahal itu bagus banget sebenarnya Kak. Dan itu kan terjadi di negara-negara maju ya. Aku nggak bisa ngomong konkretnya apa karena aku belum baca banget. Tapi itu termasuk yang para ahli itu banyak yang pro sama itu sih. Tapi buat aku kayaknya kontra deh. Kenapa itu bisa berhasil di negara karena maju dengan gimana, IQ? Let's say ya, ada partai gitu. A nih kalah terus selama 4 tahun, 4 pilkada atau 4 pemilu gitu. Terus sekali menang bukan kayak sekarang ya, tapi sekali menang nih, itu bisa aja kan ngeraup keuntungan sebanyak-banyaknya ya. Let's say partai A gitu. Ya wajar, aku juga kalau punya partai akan kayak gitu sih emang. Udah aman. Nah itu dulu kan strategi 2, saya 3. Nah kalau saya 3 dari aku ini agak ada, kalau bisa 4 strategi ya. Ini kesimpulannya. Strategi ketiga menurutku harus cari teman sih. Menurutku ada teman jalan. Paling nggak punya 1, 2 atau 3 teman yang bisa ngerti posisi kita, ngerti kesulitan kita, dan paling nggak nge-support gitu. Kayak misalnya sekarang ini, kayak aku sama Nirang bikin podcast ini ya kayak teman yang saling mendukung untuk ayo bikin, kita ngobrol tentang kondisi. Nah ini masih contoh lah kayak gini. Jadi buat kalian mungkin yang di rumah sana yang merasa berat atau apa, cari teman deh. Kalau misalnya nggak punya teman atau apa, bisa nonton podcastnya, terus bisa ngobrol sama kita, komen-komenan ke sosmednya, atau bisa ngobrol. Apalagi kalau teman-teman insan kreatif, ntar bisa kita undang kalau mau join di sini ya. Ya nongkrong di sini sambil nonton live, gitu. Terus strategi keempat dari kamu apa? Kalau ada nggak? Untuk dari aku sendiri kayak lakukan ini sih. Kalau emang buat teman-teman yang kondisi ekonominya emang masih butuh kerja, masih butuh uang juga, emang perlu untuk bekerja. Tapi satu sisi ketika ekonomi sekarang lagi kayak gini, jangan lupa untuk senang-senang juga. Jangan lupa untuk ya udah mungkin Sabtu Minggu kita coba jalan-jalan ke puncak atau kemana gitu. Sampai jadi seenggaknya kita satu sisi oke, kita bisa hustle juga pada waktu yang bersamaan, tapi kita juga bisa relax dalam waktu yang bersamaan. Untung-untung kita nemu kenalan baru di jalan. Untung-untung kita bisa kenal orang baru yang nggak tahu kedepannya bakal kerja apa sama kita. Karena kita nggak tahu Kak dia domino efek dari setiap sesuatu yang kita lakukan gitu. Karena kita cuma akan tahu hasilnya ketika kita mundur ke belakang doang sih. Efek domino tuh kayak gitu sayangnya. Jadi ya lakukan the best aja. Jadi kalau bisa aku simpulkan dari Rang itu sebenarnya mungkin dipisahkan antara yang kita berkarya buat apa? Buat bertahan sama yang buat jiwa kali ya. Jadi yang ada rohani, ada jasmaninya. Jasmani harus dipisahin gitu. Jangan dicampur. Kalau aku nggak mau berkarya, kalau aku nggak ini gitu. Aku nggak akan bikin gambar kalau nggak gini gitu. Coba dipisah. Aku akan tetap melakukan ini walaupun aku nggak suka karena aku butuh makan gitu. Betul. Terus yang ini kalau memang kalian masih butuh sesuatu untuk curhat ya kayak tadi, situasi ini sulit, curhat ya, entah itu bikin second account atau apa ya, curhat aja. Atau di saat akun yang sama bikin curhat. Iya. Gitu. Nah, strategi terakhir aku ada lagi darah kulitnya. Ada banyak banget. Nggak ada, udah.
Nah, sebagai penutup, kalau aku penutup sih ini Strategi terakhir kita tanyain ke kalian ya. Jadi jangan lupa untuk komen apa sih yang kalian bakal lakuin, apa yang bakal kalian strateginya apa untuk tetap ketika berkarir. di ekonomi sulit seperti ini. Kita ketemu di podcast berikutnya. Iya.